Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada kajian kita, pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, bapak-bapak yang di belakang maju dulu Pak, untuk memberikan kesempatan nanti. Biasanya jam 4 pada datang. Maju aja Pak, nanti kita tambahin AC nanti ya, masjid. Taib, jazakumullah khairan. Kita masuk kepada pembahasan adabul khala, adab dan etika pada saat berada di kamar mandi, atau adab pada saat kita melakukan istinja. Adab pada saat berada di kamar mandi disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi dengan menyebutkan yang pertama kali pada saat sebelum kita masuk ke kamar mandi disunnahkan kita untuk membaca doa. Disunnahkan kita membaca doa. Doa yang sangat ma'ruf di kalangan kita. Ya, yustahabbu liman arada dukhulal khala ay yaqula. Disunnahkan di antara kita apabila mau masuk ke kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi membaca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dalam hadis riwayat yang lain, hadis dari jalannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satrun ma bainal jinni wa awrati bani Adam, penutup, pembatas antara jin dan auratnya manusia, auratnya keturunan Adam alaihissalam. Idza dakhala ahadukumul khala,
apabila salah seorang di antara kalian masuk ke kamar mandi, sebelum masuk ke kamar mandi ayyakula bismillah, hendaknya dia mengucapkan bismillah, diteruskan dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Artinya dalam hadis ini menerangkan kepada kita, kita tahu ketika kita berada di kamar mandi, habis kita menutup pintu kamar mandi, kita pun juga membuka baju kita dalam kondisi tanpa pakaian, apalagi untuk mandi, ya, tidak sehelai baju pun ada di tubuh kita, di badan kita. Nah, syaitan itu tempatnya di kamar mandi, majlasnya, arisannya itu di kamar mandi. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, al-hammamu baitu syaitan, kamar mandi itu adalah rumahnya syaitan, tempat berkumpulnya syaitan. Supaya syaitan, jin tidak melihat auratnya kita, maka baca doa. Ketika kita membaca doa sebelum masuk kamar mandi, dipastikan syaitan tidak bisa untuk melihat auratnya kita. Sebaliknya, apabila kita masuk ke kamar mandi tanpa ada doa, tanpa membaca doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dipastikan syaitan melihat kita. Maka oleh sebab itu manfaat yang sangat luar biasa dari doa sebelum masuk kamar mandi, salah satu fadilahnya, salah satu keutamaannya adalah syaitan tidak bisa melihat auratnya kita pada saat kita membaca doa ini. Dan ini dihafalkan. Dan membacanya kapan? Sebelum masuk kamar mandi. Ustadz, jika lupa bagaimana? Ingatnya itu pas berada di kamar mandi. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca doa juga cuma sebatas dalam hati saja, tidak dikeluarkan. Tidak apa? Dikeluarkan dengan lisan kita. Ya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu cukup dalam hati jika kita lupa. Jelas ikhwan? Jelas akhwat? Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, pada saat membaca doa sebelum masuk kamar mandi tersebut, tanpa mengangkat tangan, tanpa menghadap kiblat. Memang benar ada hadis yang mengatakan bahwasannya ada tempat-tempat yang dimana Rasulullah SAW ketika berdoa mengangkat kedua tangan beliau. Ya, seperti misalnya doanya Nabi SAW pada saat melihat pada saat berada di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah, beliau mengangkat kedua tangan. Ketika beliau juga berdoa di Arafah, masih berada di atas onta beliau yang bernama Qaswa, percis berada di bawah Jabal Rahmah, Bukit Rahmah, Bukit Kasih Sayang, Rasulullah juga mengangkat kedua tangan beliau. Ketika habis sholat subuh, ketika mabit di Muzdalifah, Rasulullah SAW berdoa sampai menjelang terbit matahari, mengangkat kedua tangan. Ketika berada di Mina, habis melempar jamarat yang pertama dan jamarat yang kedua, beliau pun juga mengangkat kedua tangan. Ketika sholat istisqa, meminta hujan, Nabi SAW juga mengangkat tangan. Ketika ada yang datang agar minta didoakan, Nabi SAW juga mengangkat tangan. Nah, kondisi dalam masalah berdoa tersebut, kata para ulama, ada 3 hal, ada 3 tempat. Ada yang Rasulullah berdoa dengan mengangkat tangan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Tapi ada tempat-tempat yang kedua ini, ada tempat-tempat yang Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Di antaranya doa sebelum masuk ke kamar mandi.
Doa setelah selesai dari kamar mandi, setelah menyelesaikan hajat kita keluar dari kamar mandi, membaca doa juga. Ghufranaka, tidak mengangkat tangan. Kemudian doa sebelum makan, sebelum minum, doanya apa? Cuma sekedar membaca bismillah, tidak mengangkat tangan. Doa setelah makan, setelah minum, doanya apa? Yang paling pendeknya Alhamdulillah, berdasarkan hadis Anas bin Malik. Atau yang agak panjangan, Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan untukku, yang telah memberikan minum untukku, yang telah memberikan rizki kepadaku, yang tadinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan dariku kecuali daya dan kekuatan yang datangnya dari Allah, sehingga kita mampu untuk makan, mampu untuk minum. Ternyata tidak mengangkat tangan juga. Termasuk doa pada saat kita keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Rasulullah tidak mengangkat tangan. Termasuk doa ketika masuk ke dalam rumah, Bismillahi walajna wa bismillahi kharatna wa ala rabbina tawakkalna, juga tidak mengangkat tangan. Yang jelas banyak tempat-tempat yang Rasulullah tidak mengangkat tangan dalam berdoa. Meskipun kita sepakat asal mula hukum berdoa, adab dan etikanya itu mengangkat kedua tangan. Nah, termasuk doa sebelum masuk kamar mandi, Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangan. Beliau SAW pada saat membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, ya, dengan namamu ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan juga syaitan perempuan. Kemudian setelah membaca doa, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Masuk dengan mendahulukan kaki yang kiri. Masuk dengan mendahulukan kaki yang kiri. Itu yang kedua. Wa yustahabbu ayyukaddima rijlahul yusra fid dukhul wal yumna fil khuruj. Ketika kita mau masuk ke kamar mandi, ingat Bapak Ibu, kamar mandi itu diantaranya toilet. Ada kamar mandi yang cuma ada toiletnya, yang cuma ada untuk mandinya saja. Tapi ada tempat buang air kecilnya misalnya. Membaca doa juga nggak sebelum masuk ke kamar mandi yang seperti itu? Kita katakan iya, membaca doa juga. Umum, toilet, restroom, jamban, ya, atau yang lainnya. Ketika masuk ke kamar mandi setelah membaca doa, kita mendahulukan kaki kiri. Dan di sini yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam Sailul Jarrar pada jilid yang pertama halaman 64. Dan Nabi SAW itu berkaitan dengan hal-hal yang jelek itu selalu mendahulukan kiri. Tapi sesuatu yang baik-baik Rasulullah mendahulukan apa? Mendahulukan yang kanan. Seperti itu. Nah, nanti ketika keluar dari kamar mandi setelah selesai hajat kita, kita keluar kamar mandi mendahulukan kaki apa? Kaki kanan. Setelah sempurna keluar, baru kita membaca doa keluar kamar mandi. Doanya apa? Ghufranaka, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian selanjutnya, wa idza kana fil fadha'i ustubhiba lahul ib'ad hatta la yura. Apabila di tempat yang kosong, bukan di bangunan, bukan di rumah, bukan di gedung, di tanah lapang misalnya, atau di padang pasir, maka kita yang pingin buang hajat, baik itu hajat besar ataupun hajat kecil,
usahakan jauh dari pandangan manusia, jauh daripada pandangan manusia. Bukan sebagaimana manusia yang jahil, yang tidak mengerti. Kadang Masya Allah ketika mereka kebelet pingin buang air kecil seenaknya saja di jalanan, mereka tersebut buka pakaian mereka atau buka celana mereka, kemudian buang air kecil di jalanan tersebut. Ini bukan adab Islam, ini bukan etika Islam. Adab dan etika Islam bahkan kewajiban menutup aurat. Hatta di tempat-tempat yang tidak ada kamar mandinya, kita kebelet nih, pingin buang air kecil, kita mencari tempat yang aman, yang jauh daripada pandangan manusia, yang jauh daripada pandangan manusia. Seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita lihat dalam hadis yang sahih, hadis dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, qala, berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya keluar kota, keluar dari kota suci Madinah untuk melakukan safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-buraza hatta yataghayyaba fala yura. Allahu akbar. Adalah Nabi SAW ketika berkeinginan untuk buang air kecil atau buang air besar, ya, tidaklah beliau tersebut melakukan itu kecuali beliau mengasingkan diri dari kami, menjauh dari kami, kata Jabir, sampai di antara kami tidak tahu di mana Rasulullah SAW melakukan hajat beliau tersebut. Artinya dari hadis yang sahih ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah, menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kalau di tempat dan di tanah yang lapang, usahakan menjauh dari teman-teman kita, menjauh daripada manusia, sehingga ketika kita buang hajat kita tersebut tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang melihat kita, betul-betul terjaga dan terhormat kita tersebut, dikarenakan kita selalu menutupi aurat. Nah, itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa yustahabbu alla yarfa'a thawbahu hatta yadnuf minal ard. Ketika kita tersebut mau buang hajat, janganlah kita tersebut melepas pakaian kita. Kalau di rumah, di gedung, ya, yang ada kamar mandinya, ada toiletnya, kalau kita sudah tutup pintu toilet, tertutup rapat, sudah, baru kita melepas pakaian kita. Tapi kalau di tanah lapang, ya, yang pertama yang kita usahakan menjauh dari pandangan manusia, menjauh dari dilihat oleh manusia. Dan kita tidaklah melepas pakaian kita kecuali kita itu sudah mendekati tempat di mana kita buang hajat, di mana kita buang hajat, yang artinya Rasulullah tidaklah melepas pakaian beliau kecuali dekat dengan tanah atau tempat yang dimana beliau ingin melakukan hajat beliau. Jelas ya kawan? Nah, khususnya di kamar mandi kita katakan, ada di antara orang, maaf, seenaknya saja, meskipun itu rumahnya dia, dari kamarnya dia ke ruangan jamban atau restroom, tempat buang air, tempat buang air besar, hammam, kamar mandi, maaf ya, kadang cuma sekedar celana dalam saja, dari kamar ke kamar mandi, kelihatan auratnya. Ibu-ibu pun juga begitu, kadang cuma sekedar bersarungkan yang kelihatan dadanya kemana-mana. Waliyadzubillah. Meskipun tidak ada mahram, meskipun tidak ada orang, tapi di situ kan ada mahram kita, ada anak-anak kita,
yang kita tersebut terlarang untuk mempertontonkan aurat kita. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu bagian aurat itu ada bagian aurat yang kita tidak boleh menampakkan sama sekali, hatta itu kepada mahram kita, yang disebut dengan induk mahram. Apa induk aurat? Yang disebut dengan induknya aurat kita, yaitu apa? Kubul dan dubur kita. Kalau perempuan tambah satu lagi yang di atas itu tidak boleh dipertontonkan kecuali untuk istri kita, atau yang punya istri kita boleh dipertontonkan kepada kita. Tapi maaf, kubul dan dubur tersebut termasuk bagian atas untuk wanita, hatta untuk anak kita nggak boleh. Apalagi anaknya sudah baligh, ya, yang berlawanan jenis, ya. Maksudnya kita dalam segi apapun kita katakan, apalagi anak-anak yang berlawanan jenis, ibu-ibu terutama ini, anaknya sudah besar, sudah baligh, dia main enak saja, misalnya menyusuin anak di hadapan anaknya yang sudah besar tersebut, kita katakan ini terlarang, tidak dibenarkan yang demikian. Karena itu aurat induk yang cuma suaminya saja yang boleh dipertontonkan dan diperlihatkan hal itu. Apalagi maaf-maaf, kadang di antara orang seenaknya saja, tidak tahu adab dan etika. Dari jauh-jauh tempat, belum sampai kamar mandi sudah lepas celana. Ini nggak boleh. Kita katakan kita boleh lepas celana kita atau baju kita atau kain kita kalau kita sudah berada di kamar mandi, di tempat yang cuma diri kita saja ada di dalam tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, wala yajuz istiqbalul kiblati wa istidbaruha fis sahra wala fil bunyan. Nah, di sini Syekh mengatakan, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau mengatakan dua-duanya ini tidak boleh ketika kita buang air atau buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, ya, yang dimana beliau mengatakan baik itu di tempat yang terbuka, padang pasir atau lapangan, ataupun di tempat yang tertutup sekalipun. Padahal yang benar, yang sahih, kita katakan kalau untuk di tempat yang terbuka, seperti lapangan, padang pasir, kalau kita kebelet boleh kita buang hajat kita di tempat tersebut. Tapi syarat yang pertama harus jauh daripada pandangan manusia. Yang kedua, tidaklah kita ini melepas pakaian kita kecuali betul-betul dekat dari tempat yang dimana kita mau buang hajat kita. Yang ketiga, ketika kita di tempat yang terbuka seperti padang pasir, seperti lapangan, untuk menyelesaikan hajat kita, tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastakbilul kibdata wala tastadbiruha." Apabila kalian mendatangi kamar mandi, mau buang air kecil ataupun mau buang air besar, janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya. Ini sepakat di mana, ikhwan? Di tempat apa? Di tempat yang terbuka seperti lapangan, padang pasir. Sepakat ulama. Tidak boleh kita buang air kecil, buang air besar dalam kondisi di tanah yang terbuka, lapangan yang terbuka, atau padang pasir, ya kan? Yang tempatnya itu terbuka. Tidak boleh ketika kita buang hajat kita tersebut menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi di tempat yang tertutup,
Kamar mandinya ternyata menghadap kiblat ini atau membelakangi kiblat. Para ulama berdebat. Kalau Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab Al-Wajiz ini tidak membolehkan, hatta di dalam kamar mandi yang tempatnya tertutup tidak boleh kita tersebut untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Sebagian ulama mengatakan boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika seseorang buang hajatnya di tempat tertutup, di tempat yang tertutup. Dalilnya hadis Abdullah ibnu Umar, ketika Abdullah ibnu Umar berada di rumah Hafsah. Hafsah ini siapa? Ya, saudari dari Umar, saudara perempuannya Umar. Saudara perempuannya Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ya, Hafsah ini siapa? Istri Nabi SAW. Abdullah ibnu Umar sebagai saudara laki-lakinya Hafsah pernah datang ke rumah Hafsah. Ketika itu Rasulullah SAW berada di kamar mandi. Ketika datang ke tempat kakaknya atau saudaranya ini, Rasulullah SAW sedang berada di kamar mandi. Diperhatikan oleh Abdullah ibnu Umar, dan itu mendapatkan cerita juga dari Hafsah, bahwasanya kamar mandinya mereka tersebut menghadap ke arah kiblat, dan Rasulullah melakukan itu. Dalam riwayat yang lain membelakangi kiblat. Artinya apa? Jika di tempat yang tertutup rapat, berdasarkan hadis ini, meskipun itu kamar mandi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, jika itu tempat memang tempat yang tertutup, dibolehkan. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar. Bahkan Abdullah bin Umar pernah melakukan yang demikian di tempat yang tertutup. Buang air kecil, ya, membelakangi kiblat di tempat yang tertutup. Pernah juga diceritakan di tanah yang lapang. Di tanah yang lapang, Abdullah ibnu Umar mengambil onta. Onta itu ditaruh di depannya percis, ya. Kemudian Abdullah ibnu Umar duduk, kemudian buang air kecil. Dan ingat, ketika Abdullah ibnu Umar melakukan itu, onta tersebut menghadap ke arah kiblat, termasuk beliau, Abdullah ibnu Umar. Dilihat oleh sahabatnya, kenapa antum kau buang air kecil menghadap kiblat dengan ditutupi oleh onta ini? Kata Abdullah bin Umar, onta ini sebagai sutra, sebagai pembatas, sudah untuk menutupi. Kata anak-anak atau sahabat-sahabatnya, loh, kenapa antum melakukan yang demikian? Bukankah Rasulullah melarang yang demikian? Tidak boleh di tempat yang terbuka ketika buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakanginya. Saya kan sudah menutup. Kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah SAW fa'ala hadza. Aku pernah melihat Rasulullah melakukan yang demikian. Di tanah lapang beliau ambil ontanya, beliau letakkan onta tersebut di depan beliau percis. Beliau kemudian duduk, kemudian baru buang air kecil. Jadi Abdullah bin Umar mencontoh siapa? Mencontoh Nabi SAW. Artinya, jika itu di tempat yang terbuka ditutup juga, misalnya dengan benda-benda sesuatu yang menutupi kita, entah itu mobil, entah itu mungkin ada papan atau yang lainnya, tidak mengapa yang demikian jika di tempat yang tertutup atau ditutupi tersebut menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Yang jelas intinya, para ulama sepakat jika di tempat terbuka tidak ada penghalang, tidak ada penutup, maka tidak boleh buang air kecil atau buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tetapi jika di tempat yang tertutup seperti di kamar mandi, bolehkah seseorang buang air kecil, buang air besar menghadap dan membelakangi kiblat? Boleh, berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar. Jelas ikhwan? Jelas bapak-bapak?
Taib. Kita masuk kepada adab dan etika yang ke-6. Wa yuhramu at-takhalli fi tariqin nas wa fi dhillihim. Diharamkan bagi kita untuk buang air kecil atau buang air besar atau buang hajat di jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Nih, jalan yang dilewati oleh manusia. Tahu-tahu dia buang air kecil di bawah pohon itu misalnya. Atau mungkin di tengah jalannya dia buang air kecil atau buang air besar. Haram, dosa besar. Seperti itu. Kemudian wa fi dhillihim, dan terlarang juga bagi kita untuk buang air kecil atau buang air besar atau buang hajat di tempat istirahatnya manusia. Entah di bawah pohon dia berteduh, atau mungkin di bus stop, di tempat-tempat perstopan angkot atau bis. Ya, kalau sekarang ini banyak, kalau malam-malam hari itu atau besok harinya, kadang di tempat penungguan bis itu kadang bau air seni. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang yang buang air kecilnya di tempat-tempat peristirahatan manusia, dan ini terlarang, diharamkan oleh Islam. Orang yang melakukan tersebut, dia tersebut dilaknati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi melaknati orang tersebut, berarti apa? Dosa yang dia lakukan dosa apa? Dosa besar. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inain, dan takutlah kalian terhadap dua laknat. Takutlah kalian kepada dua kutukan, dua laknat, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Qalu, para sahabat bertanya, wa man la'inani ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dua kutukan tersebut? Apa yang dimaksud dengan dua laknat tersebut yang antum berwanti-wanti agar kami takut terhadap dua kutukan dan dua laknat tersebut? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Mereka yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya, yang pertama, orang yang buang hajatnya, entah buang air kecil ataupun buang air besar di jalannya manusia, jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Tahu-tahu buang air kecil, buang air besar di tempat atau di jalan yang biasa dilewati oleh manusia tersebut, seperti jalanan yang ada di hadapan kita ini. Itu haram, dosa besar, karena laknat dari Allah dan Rasulnya. Belum lagi manusia. Kadang kan manusia, ampun, barangnya siapa ini? Kita mengucapkan mal'un kadang seperti itu. Yang kedua, au fi dhillihim, orang yang buang air kecil atau buang air besar atau buang hajat di tempat berteduhnya manusia, di tempat beristirahatnya manusia. Subhanallah, kita berusaha untuk mencari taksi atau bus atau bis atau angkot. Biasanya kan disediakan oleh pemerintah tempat pemberhentian, bus stop itu, ya, tempat berhentinya bis atau tempat berhentinya angkot. Subhanallah, disediakan kursi-kursi. Kadang ketika kita sampai di bus stop tersebut, kita duduk kok mencium bau sesuatu. Ini sesuatu apa? Ternyata ada orang yang buang hajat di tempat tersebut.
mal'un dia, dikutuk dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Waliyadzubillah. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, termasuk yang terlarang juga adalah orang yang buang air kecil atau buang air besar atau buang hajat fi qari'atit tariq, di selokan-selokan air. Itu nggak boleh. Itu kan untuk apa? Untuk mengalirnya air yang bersih. Nah sekarang di tempat kita bukannya air bersih, air kotor. Bahkan di antara manusia ada yang lempar sampah ke tempat tersebut. Dan di sini adalah al-iyadzubillah. Ingat ikhwan, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, al-imanu sittuna aw sab'una syu'batan. Iman itu 60 atau 70 cabang. Iman itu 60 atau 70 tingkatan. A'laha, paling tingginya tingkatan tersebut, tingkatan iman paling tingginya apa? Qaul la ilaha illallah, ucapan tauhid kita, ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebagai wujud pernyataan iman kita kepada Allah, sebagai wujud pernyataan iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah. Itu paling tingginya tingkatan keimanan. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, paling rendahnya tingkatan keimanan tersebut apa? Menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Allahu Akbar. Hatta masalah memarkir mobil saja, kita kadang perlu hati-hati. Jangan sampai kita memarkir mobil di tempat yang salah, yang pada ujungnya kita ini dianggap mengganggu. Ini kan masalah parkir mobil. Bayangkan di jalan, di tempat yang dimana manusia biasa lewat, atau di tempat yang dimana manusia biasa berteduh, beristirahat, bersantai seperti taman, ada manusia yang buang hajat di tempat tersebut, buang air kecil, buang air besar di tempat tersebut. Waliyadzubillah. Di mana keimanan dia tersebut? Kata Rasulullah, jangan sampai mengganggu. Itu bagian keimanan. Ketika kita sanggup untuk tidak mengganggu orang lain, itu iman. Ini bukan mengganggu lagi, lebih daripada mengganggu, mendzalimi manusia. Subhanallah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, bahwasannya hatta buang air kecil atau buang air besar, jangan sampai kita di tempat yang dimana angin tersebut akan membawa bauan bekas buang air kecil, bekas kita buang air kecil dan bekas buang air besar. Kita buang air kecil, buang air besar di tempat angin menghembus, ya, termasuk buang angin. Kita tahu nih ada kipas angin, kita sengaja buang angin kita, buang gas kita di tempat yang dimana kita tahu anginnya mutar gitu, dari ujung ke ujung keciuman semua. Mengganggu nggak? Mengganggu. Apalagi ini yang berkaitan tentang masalah hajat, buang air besar, buang air kecil di tempat umum, di tempat manusia yang biasa lewat. Mal'un, orang tersebut terkutuk, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Makanya hati-hati dengan dua kutukan ini, ya. Buang hajat di tempat umum, di jalan yang biasa dilewati oleh manusia, atau yang kedua di tempat manusia biasa berteduh, beristirahat, bersantai, ya. Ada orang, ada manusia yang buat hajat di tempat tersebut. Orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal'una, terkutuk dan terlaknat. Waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya
adab dan etika pada saat kita berada di kamar mandi. Wa yukrahu ayyabula fi mustahammihi, dimakruhkan. Kata makruh ini artinya dibenci. Sebagian ulama mengatakan kata-kata makruh itu bisa sampai haram, diharamkan, dilarang, dibenci. Kita tersebut buang air kecil di tempat mandinya kita, pemandian, ya. Apalagi mandinya sama-sama, di mana? Seperti apa? Kolam renang. Ini terlarang. Subhanallah, lagi asik berenang sama-sama, misalnya dia buang air kecil atau buang air besar yang lebih ganas lagi. Waliyadzubillah. Hadisnya apa? Hadis dari Humaid al-Humairi radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, qala laqitu rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku bertemu dengan seorang sahabat Nabi SAW, yang beliau tersebut bersahabat kepada Nabi seperti Abu Hurairah bersahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat rafiq, sahabat yang betul-betul dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis tersebut, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabula fi maktasalihi. Rasulullah SAW melarang kita untuk buang air kecil di tempat dia mandi, seperti di kolam renang atau di tempat pemandian yang satu tempat itu toto ngocor juga di situ, buang air kecil juga di situ. Wal iyadu billah. Ini terlarang, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin buang hajat, seperti buang air kecil di tempat pemandian tersebut, kita katakan kita tinggalkan tempat pemandian, kita cari hammam atau kamar mandi atau toilet atau jamban untuk kita buang air kecil tersebut. Jangan di tempat pemandian tersebut. Dan ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, adab dan etika pada saat melakukan istinja atau buang hajat. Wa yuhramul baulu fil ma'ir raqid. Diharamkan kita untuk buang air kecil di air yang menggenang, air yang tidak mengalir, air yang menggenang. Itu tidak boleh. Kita tahu nih kolam renang tidak mengalir, kita main buang air kecil saja, nggak boleh. Ini ada danau, ada tempat, atau mungkin ada tempat pemandian yang di sana kita tahu ini airnya tidak mengalir. Kita main buang air kecil saja, dosa besar. Hati-hati yang demikian. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis dari Jabir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyabula fil ma'ir raqid. Adalah Nabi SAW melarang kita semua untuk buang air kecil di air yang tidak mengalir, air yang menggenang, air yang tidak mengalir, ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9, buang air kecil di kamar mandi. Boleh nggak buang air kecil dalam kondisi berdiri? Khususnya laki-laki, boleh apa tidak? Boleh. Kita lihat hadisnya, hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an. Dikatakan bahwasannya buang air kecil dalam kondisi duduk ataupun berdiri boleh. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila sibatati qaumin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di suatu kaum, kemudian beliau ingin buang hajat, buang air kecil pada waktu itu. Beliau ingin ditunjukkan mana kamar mandi kaum ini. Kemudian beliau ditunjukkan kamar mandi atau toilet kaum tersebut. Kemudian kata Hudzaifah bin al-Yaman,
Ya, fatanahaitu, aku menjauh dari Nabi SAW, takut. Rasulullah tidak mau kan untuk dilihat, tapi Rasulullah mengatakan udnuhu, mendekatlah. Rasulullah minta diambilkan air, mendekatlah engkau. Fadanautu, aku pun mendekat. Ya, setelah fatanahaitu, tanaha ya artinya menjauh. Rasulullah malah memanggil dia lagi. Kemudian Hudzaifah bin al-Yaman mendekati Nabi SAW, hatta kuntu inda aqibaihi, sehingga aku ini percis berada dekat betul dengan Nabi SAW, tapi tidak melihat tentang auratnya Nabi SAW, tidak sama sekali. Kemudian ketika Rasulullah meminta air, aku sodorkan air, dan aku perhatikan Rasulullah sebelum berwudunya, ketika buang air kecil, dalam kondisi apa? Berdiri. Dalam kondisi apa? Berdiri. Fabala qa'iman. Nabi SAW ya, fabala qa'iman. Intahaitu ila sibatati qaumin fabala qa'iman. Ketika berada di kamar mandi suatu kaum, Rasulullah SAW buang air kecilnya dalam kondisi berdiri. Aku menjauh, patanahaitu, aku menjauh, tidak mau untuk melihat Nabi SAW, sama sekali tidak ada keinginan apapun. Tapi Rasulullah memanggil aku setelah Rasulullah SAW buang air kecil tersebut, seakan-akan meminta air. Kemudian disodorkan air dekat dengan Rasulullah SAW. Setelah buang air kecilnya, Nabi SAW berwudu, dan kemudian Rasulullah SAW sepatunya nggak dilepas, mengusap sepatu saja. Nah, itu cara wudu ya. Kita tahu kan berwudu normal itu bagaimana? Ada sekitar 9 tahapan lah. Sedikit secara singkat tentang wudunya Nabi SAW, dengan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih tentunya. Yang pertama membaca bismillah. Sebelum berwudu membaca apa? Bismillah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dan hadis Anas bin Malik. Hadis Abu Hurairah mengatakan, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi mereka yang tidak membaca bismillah. Para ulama mengatakan bahwasannya wajib membaca bismillah sebelum berwudu jika kita ingat, jika tidak lupa. Tapi kalau lupa membaca bismillah sebelum berwudu, ma'fun, dimaafkan. Jelas ikhwan? Wajibnya membaca bismillah tersebut jika apa? Jika ingat. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis siapa? Hadis dari Hamran ketika menerangkan tentang Utsman bin Affan dalam berwudu, dan Utsman melihat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berkumur-kumur. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, idza tawadda'ta fadmad. Jika engkau berwudu, hendaknya berkumur-kumur. Hendaknya apa? Berkumur-kumur. Yang keempat, baru istinsyaq. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia mengambil air yang baru untuk istinsyaq, kemudian mengeluarkannya dengan jari jemari tangan yang kiri kotoran-kotoran yang ada di hidung. Nah, memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan namanya apa? Istinsyaq. Kemudian mengeluarkan dengan jari jemari tangan yang kiri kotoran-kotoran yang di hidung namanya apa? Istinthar. Apa namanya? Istinthar. Memasukkan air ke hidung namanya apa? Istinsyaq. Mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung dengan jari jemari tangan yang kiri, istinthar. Thar pakai ra terakhirnya, istinthar. Jelas ya kawan? Nah, untuk membersihkan mulut dan hidung ini ada yang seperti itu tadi, berkumur-kumur sendiri, membersihkan hidung sendiri. Ada yang seperti itu berdasarkan hadis tadi, hadis Ummul Mukminin Aisyah dan hadis Abu Hurairah. Tapi boleh juga membersihkan mulut sekaligus membersihkan hidung.
Hadisnya siapa? Hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Jadi berkumur-kumur langsung istinsyak, ambil air dengan telapak tangan yang kanan, kemudian dimasukkan bagian sedikit air ke hidung untuk mulut dan untuk hidung, berkumur-kumur dan istinsyak. Seperti itu. Jelas ikhwan, pernah nggak melakukan itu? Itu pun juga boleh. Berdasarkan hadis siapa? Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Yang jelas ketika memasukkan air ke hidung dengan telapak tangan yang kanan, sedangkan mengeluarkan kotoran yang ada di hidung dengan jari jemari tangan yang kiri. Yang kelima, membasuh wajah. Ingat ikhwan, ketika membasuh wajah tersebut, ikhwan wa akhwat ya, kedua telapak tangan kita persiapkan, kemudian kita tahu air, bukan air itu ditimpuk-timpukkan ke muka, bukan. Tapi air tersebut yang ada di telapak tangan kita tersebut kita jalankan ke seluruh wajah kita, sehingga seluruh wajah kita tersebut terkena. Bahkan bagi mereka yang punya jenggot, apalagi jenggotnya tebal, ambil air sedikit kemudian dimasukkan seperti ini agar dagu ini terkena. Wajibnya 1 kali membasuh muka, hitungan yang kedua dan ketiga hukumnya apa? Sunnah. Yang keenam adalah membasuh tangan sampai ke siku. Tangan yang kanan dulu 3 kali, baru tangan yang kiri 3 kali. Pertama berdasarkan hadis, berdasarkan ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-6 dan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan ingat, jari jemari dulu yang dibasuh apa siku dulu? Apa ikhwan? Jari jemari dulu. Allah mengatakan apa? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka-muka kalian dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ini siku namanya. Sampai ke siku. Yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Nah setelah itu baru mengusap kepala. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, wamsahu bi ru'usikum, dan 3 hadis Nabi SAW yang menerangkan tata cara atau sifat mengusap kepala. Ingat ibu-ibu, tidak ada perbedaan cara pengusapan kepala yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, baik mereka yang punya rambut ataupun yang tidak punya rambut, gundul. Ambil, dan itu 3 hadis yang menerangkan. Pertama hadis Ali bin Abi Thalib, yang kedua hadis Abdullah bin Amr bin As, yang ketiga hadis dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Caranya bagaimana? Ambil air dengan kedua telapak tangan kita ini, air yang ada di kedua telapak tangan kita tersebut kita jalankan di atas kepala kita. Kedua telapak tangan jalan, yang ada air di dalamnya sampai tengkuk belakang ini, leher bagian belakang ini, kita usapkan air tersebut. Kemudian kita kembalikan ke depan. Nah sisa air kan ada di jari jemari kita. Telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari yang mengusap telinga. Jelas ikhwan? Sekali lagi, ambil air dengan kedua telapak tangan, kedua telapak tangan yang ada air tersebut kita jalankan. Kita jalankan di atas kepala kita sampai tengkuk belakang, kita kembalikan ke depan, sisa air telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari yang mengusap telinga. 1 kali saja. Ya, ibu-ibu tidak ada rambut panjang itu harus dikenakan air, ada nimpukin air begitu, tidak ada. Ya, atau sebagian orang kadang berwudunya cuma jambulnya doang. Tidak ada juga. Tidak ada juga mengambil air yang baru untuk mengusap telinga. Tidak ada. Sepengetahuan saya, wallahu a'lam, cuma 3 hadis tadi yang menerangkan tentang masalah pengusapan kepala. Jelas bapak-bapak? Ya, boleh menu sekedarnya saja. Ya, ambil air sekedarnya, kemudian kita jalankan air tersebut di atas kepala kita sampai tengkuk belakang, kita kembalikan ke depan, sisa air
telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari yang mengusap telinga ini. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ingat, mata kaki. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Jangan lupa sela-sela jari jemari. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, ya, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi. Dan sempurnakanlah wudu kalian, dan jangan lupa sela-sela jari jemari baik yang tangan ataupun kaki terkena air. Dalam hadis mustaurid, Rasulullah untuk membersihkan sela-sela jari jemari kaki itu biasanya dengan kelingking. Para ulama berdebat di sini, kelingking tangan yang kanan kah ataukah kelingking tangan yang kiri? Yang jelas bahwasannya tidak ada dalil khusus yang mengatakan harus kelingking tangan kiri. Yang mengatakan harus dengan kelingking tangan kiri hadis apa? Pendapatnya siapa? Al-Imam Al-Ghazali, yang kemudian diikuti oleh Al-Imam San'ani, pemilik kitab Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram. Jadi itu pendapatnya Imam Al-Ghazali yang diikuti oleh Imam San'ani. Yang benar, yang rajih, boleh pakai kelingking tangan yang kanan, boleh pakai kelingking tangan yang kiri. Karena hadis mustaurid yang mengatakan Rasulullah SAW membersihkan sela-sela jari jemari beliau dengan kelingking beliau, ya, itu umum, tidak disebutkan apakah yamin, kanan ataukah yasar, tidak disebutkan yang demikian. Jelas? Yang kedelapan baru baca doa, dan baca doanya di mana? Di luar kamar mandi. Nah, ada kaitannya dengan hadis Hudzaifah tadi. Rasulullah tidak melepas sepatu beliau. Nah, ada nanti penjelasan tentang masalah mashul hijab wa mashul khuf, mengusap jilbab dan mengusap sepatu atau kaos kaki, ya, yang dimana para wanita misalnya ketika dia keluar rumah ini batal wudunya. Ustadz, gimana, boleh nggak kita nggak lepas jilbab berwudu? Kita katakan boleh, ibu-ibu, tapi catatannya apa? Ibu-ibu sebelum berpakaian busana muslimah hendaknya harus suci. Suci di sini maksudnya apa? Harus ada wudu. Misalnya sekarang ibu-ibu ada wudu nggak? Ada. Tayyib. Nanti mau sholat maghrib ternyata batal, berwudu lagi nggak? Berwudu lagi. Normal, sebagaimana lazimnya berwudu, membaca bismillah sebelum berwudu, membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, berkumur-kumur, istinsyaq, membersihkan hidung, membasuh muka, membasuh tangan, yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Untuk jilbab, ambil air sedikit, kemudian kedua telapak tangan yang ada air sedikit tadi diusapkan di atas ujung jilbab, dijalankan kedua telapak tangan tersebut sampai jilbab yang menutupi bagian belakang leher ini, tengkuk belakang ini. Bolak-baliknya Ustaz? Tidak bolak-balik. Kalau bolak-balik lepas, iya kan? Telinga bagaimana? Tidak diusap juga, karena ada sebagian ibu-ibu kadang telinga pun juga diusap begini-begini, nggak ada. Ingat ibu-ibu, pengusapan telinga ini jika ibu-ibu berwudunya tanpa menggunakan jilbab, busana muslimah yang sifatnya menutupin kepala itu, tanpa penutup kepala, baru telinga itu masuk. Bolak-balik pun juga jika ibu-ibu tidak menutupi kepala ibu. Jelas? Jadi ambil air sedikit, diusapkan dari ujung jilbab, kita jalankan sedikit sampai jilbab yang menutupi bagian leher kita atau belakang kita ini, belakang leher kita ini, atau tengkuk belakang. Jelas bapak-bapak? Jelas ibu-ibu? Nah, untuk kaki, berhubung kita salat pakai sepatu apa pakai kaos kaki? Pakai sepatu Ustaz. Berarti sepatunya yang diusap. Dan ingat, sepatu yang berhak untuk diusap itu sepatu yang menutupi mata kaki. Gak bisa sandal, terbuka dia, iya kan?
Ini sepatu yang menutupi mata kaki. Kalau misalnya kita pakai sandal tapi pakai kaos kaki, berarti kaos kakinya yang diusap. Rasulullah SAW mengusapnya seperti ini. Di kaos kaki, ya kalau enak sih kalau air putih enak. Ya kan, ambil air sedikit kemudian diusapkan dulu. Begitu saja. Telapak tangan yang kanan mengusap kaos kaki atau sepatu yang kanan, sedangkan telapak tangan yang kiri mengusap kaos kaki yang bagian atas atau sepatu yang bagian atas, ya seperti ini. Kita juga begini. Jika kuat, kalau saya kan enak slim, kurus. Tapi kalau antum yang gemuk-gemuk nggak kuat, kalau begitu bisa jatuh Ustaz. Bagaimana caranya? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ambil air, kemudian usapkan sudah semampu kita. Seperti ini. Jelas? Baik. Sekali saja. Kalau 3 kali basah Pak, dan bau akhirnya. Yang namanya mengusap itu 1 kali. Ya, mengusap kepala 1 kali, mengusap kaos kaki 1 kali, mengusap sepatu 1 kali. Yang jelas Rasulullah SAW ketika berwudu tersebut, ya habis buang air kecil, Rasulullah SAW berwudu dan dalam kondisi masih berdiri. Berarti menunjukkan boleh nggak Ustaz berwudu sambil berdiri? Boleh yang demikian. Jelas? Nah di sini dalam hadis ini disebutkan bahwasannya boleh buang air kecil dalam kondisi berdiri. Ya, ini tentu untuk laki-laki. Tapi afdal tentu duduk. Wa inna ma qulnal qu'ud afdal li'annahu ghalib min fi'lihi sallallahu hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang afdal tentu duduk. Itu yang utama. Karena Rasulullah SAW seringnya buang air kecil dalam kondisi duduk. Kalau duduk itu semuanya keluar, apalagi jongkok. Ya, apa mirhat itu? Tempat pembuangan itu apa namanya? Kloset apa? Kloset itu. Kalau zaman dulu kan enak kayak apa? Jongkok begitu. Kalau zaman sekarang ini duduk. Apalagi kalau misalnya di tempat-tempat yang maaf ya, yang agak mewah sedikit, mungkin antum nggak pernah kali ya. Oh sudah. Kadang subhanallah, ya mungkin ada tisu, tapi ada sekarang ini kitanya nggak pegang apa-apa ini, disemprotin sendiri kalau buang air nih, duduk pakai duduk sudah duduk begini. Nanti kalau sudah selesai hajat kita tinggal tombol apa yang kita pencet, langsung keluar tuh air dari belakang, menyiramin kita. Kalau kita merasa bersih sudah, pencet lagi tombol untuk mengeringkan. Subhanallah zaman sekarang. Tapi itu kadang nggak sempurna, geli kita kadang, takutnya bekas orang di situ. Allahu Akbar. Kalau nggak terpaksa banget nggak mau kita kadang begitu itu. Allahu Akbar. Tapi ala kulli hal bagusnya itu duduk jongkok, itu yang paling bagus. Yang kamar apa? Kloset-kloset zaman dulu itu, saya yang di kampung-kampung itu sempurna untuk menghindari penyakit tua itu. Penyakit apa? Apa yang sering kesakitan? Hah? Apa? Bukan apa? Prostat. Prostat itu kan karena menahan kencing, mungkin ada bagian-bagian yang belum keluar sempurna. Tapi bukan berarti berdiri terlarang ya. Ya, berdiri itu bukan berarti terlarang, boleh berdiri, tapi afdalnya duduk. Nah, makanya Bunda Aisyah mengatakan, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu, maka na yabulu illa jalisan." Barang siapa ada yang menghabarkan kalian bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil dalam kondisi berdiri, maka jangan dipercaya. Ya, dia tersebut bohong. Karena Rasulullah tidaklah buang air kecil kecuali dalam kondisi duduk. Bunda Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah melihatnya di mana? Di rumah. Kalau di rumah kan aman kebersihan tersebut. Coba kalau di luar Pak, duduknya aja seram kita.
Lihat, ya Allah, kalau nggak terpaksa nggak mau, ya kan? Termasuk di masjid kita ini yang kamar mandinya geli kadang melihat. Subhanallah, antum kalau ada, maaf ya, duit-duit yang, maaf, kalau antum nabung di bank kan ada duit bunga, itu riba. Antum ambil, antum nggak boleh makan juga. Itu digunakan untuk apa? Pembangunan kamar mandi, toilet, ya kan, seperti itu. Jangan bakhil-bakhil lah, itu juga haram kalau antum makan, nggak boleh itu. Tapi jangan ada niatan mendapatkan pahala kayak sedekah, enggak. Sedekah dari duit murni kita. Itu cuma takhallusan minar riba. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita dari riba. Seperti itu. Jelas ya kawan? Ya. Jadi lihatlah ya kondisi kamar mandi kita, sekali-sekali ke sana. Artinya kalau misalnya kita kebetulan ada rezeki, alhamdulillah, cobalah bangunkan. Yang paling zen, yang paling baik. Kalau misalnya dari duit murni, alhamdulillah, ada pahalanya insyaallah. Tapi kalau duit pembuangan itu tadi, riba itu tadi, ya jangan sudah antum cita-citakan pahala. Perbuatannya insyaallah pahala. Tapi apakah nilai duitnya tersebut ada pahalanya? Ya tentu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas duit riba nggak boleh kita makan. Duit bunga nggak boleh kita manfaatkan untuk pribadi kita. Yang ada nanti kita buang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Termasuk juga buat bangun masjid, nggak boleh dari duit riba. Seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah ini, wajibul istinzah minal baul. Setelah buang air kecil, buang air besar, kita wajib untuk membersihkan. Istinja itu membersihkan dengan air, itu istinja namanya. Kalau menggunakan batu atau tisu namanya istijmar. Seperti itu. Jadi istinja itu cebok dengan menggunakan air. Kalau istijmar, cebok dengan menggunakan batu. Sekarang batu juga kita nggak menggunakan, diganti dengan apa? Tisu. Ya, diganti dengan tisu. Itu kalau tidak ada air. Tapi paling bagusnya bersuci itu termasuk cebok dengan apa? Istinja dengan air. Penduduk Kuba yang ada di Madinah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka beristinjanya dengan menggunakan air. Karena manfaat daripada air tersebut dua hal. Manfaat dari air tersebut dua hal. Yang pertama, menghilangkan kotorannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Orang yang suka menggunakan tisu, padahal air ada, itu nggak sempurna dia tersebut apa? Membersihkan kotoran bekas dia buang air besar terutama. Itu masih ada sisa-sisa kadang. Cobalah antum kerja, kalau antum kerja di luar negeri, yang washing apa tuh? Magasil bahasa Arabnya apa tuh? Tempat pencucian pakaian apa semua? Laundry. Ya subhanallah. Bule ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi nggak cebok. Kesian mereka. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi nggak cebok. Subhanallah. Kadang bekas sisa-sisanya itu ada. Nah, itu cerita teman-teman yang kerja di laundry itu. Kalau saya nggak pernah kerja kebetulan di laundry. Ya. Itu yang pertama, dengan air membersihkan kotorannya tersebut. Itu manfaat air. Yang kedua, manfaat air tersebut apa? Menghilangkan bau. Menghilangkan bau. Hatta nggak ada sabun tapi ada air, hilang baunya insyaallah. Makanya bule-bule tersebut kan kadang, maaf ya, di kamar mandi mereka itu ada tisu aja menggulung. Subhanallah. Dan subhanallah, di kamar mandi mereka pasti ada wangi-wangian, minyak wangi misalnya. Untuk apa? Untuk menghilangkan bau. Coba mereka ceboknya, istinjanya dengan air, insya Allah hilang bau itu. Nah seperti itu. Walhasil paling bagusnya bersuci dengan menggunakan air. Dan kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita tersebut membersihkan kotoran yang kita buang tersebut. Jangan sampai kita ini nggak bersih dalam masalah istinja dan cebok. Lihat hadisnya, hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi kubraini. Pernah suatu hari
Nabi SAW melewati dua kuburan bersama sahabat-sahabat Nabi SAW. Faqala, kemudian Nabi SAW berkomentar tentang dua kuburan tersebut. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni dua kuburan ini sedang apa? Diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia disiksa, diazab bukanlah berkaitan dengan dosa yang sulit mereka tinggalkan. Sangat mudah untuk mereka tinggalkan. Ya. Artinya dosa yang mereka lakukan itu dosa yang di dunia ini sangat mudah untuk mereka tinggalkan, tapi mereka itu meremehkan, melecehkan, menganggap hal yang biasa-biasa saja, padahal itu dosa besar. Padahal mereka sangat mudah untuk meninggalkan dosa besar tersebut. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi. Yang pertama, kuburan yang pertama ini dia diazab dikarenakan gak bersih dalam masalah air seni. Dalam hadis yang lain disebutkan aktsaru adzaban fi kuburihim minal baul. Kebanyakan orang diazab oleh Allah, disiksa di kuburan mereka. Aktsarun nasi adzaban fi kuburihim minal baul. Kebanyakan manusia itu diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan mereka dikarenakan sebab air seni, sebab kencing. Ya. Dan maksud hadis ini, diazab ini karena masalah air seni, tidak bersih dalam masalah membersihkan air seni. Para ulama berkomentar ada tiga hal maksud dari hadis ini. Yang pertama, ceboknya nggak benar, nggak bersih ceboknya. Istinzahnya itu tidak bersih, istinjanya itu nggak bersih. Subhanallah, masih ada belepotan kadang di bagian belakang atau di bagian depannya dan seterusnya. Yang kedua, dan sehingga membuat dia tersebut sholat kan? Maaf, buang air kecil misalnya, buang air kecil kata Rasulullah, dia tersebut nggak hati-hati sehingga percikan-percikan air seni tersebut menempel di celananya, menempel di sarungnya, kemudian dia bawa sholat. Ini yang mengakibatkan dosa tersebut dia bawa sampai di kuburan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tersebut maaf ketika buang air kecil atau mungkin buang air besar suka meninggalkan barang, bikin kenang-kenangan untuk orang yang selanjutnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak ada air mungkin gak ada masalah. Kalau mungkin gak ada plus mungkin gak ada masalah. Tapi air banyak, kemudian maaf klosetnya itu ada plusnya lagi, langsung begitu hilang sudah. Ini gak sengaja dibiarkan. Oh, ini sebab diazab nanti dia. Yang ketiga, kata para ulama, dia tersebut ketika buang air kecil seenaknya sehingga orangnya kemana-mana, ditonton oleh manusia. Itu tiga hal yang disebutkan oleh ulama. Pertama, memang tidak bersih sehingga membuat air seni tersebut percikannya ke pakaian dia, kemudian dia bawa sholat sehingga membuat sholatnya tidak diterima. Inilah yang mengakibatkan dia diazab di kuburannya. Atau dia suka meninggalkan barang dari hasil penghasilan dia tersebut, mengeluarkan buang air besar atau buang air seni, dia taruh di tempatnya sehingga orang yang kedua yang masuk ke kamar mandi tersebut melaknati orang tersebut. Yang ketiga adalah buang air kecil seenaknya sehingga barangnya tersebut kemana-mana dan kelihatan oleh manusia, auratnya tersebut kelihatan oleh manusia. Waliyadzubillah. Makanya kadang nggak paham ya di antara manusia itu, kalau di tempat-tempat di gedung-gedung ya, itu kan kadang kencingnya kan berdiri semua itu. Kita mau coba nggak bisa keluar, subhanallah, takut ada ini atau apa kan. Ini orang kadang sambil ngobrol, ya
Gimana kemarin ini? Itu subhanallah. Itu percis kayak zaman dulu kita masih kecil di Tanah Abang. Ya kan, dulu kan jamban kecil tuh, yang cuma sebelah saja, kalau ini kelihatan kepalanya. Satu di seberang sana, satu di seberang sini, saling ngobrol. Apa kabar? Gimana nanti malam ini? Subhanallah. La ilaha illallah. Itu pun termasuk yang nanti disiksa, ada di kuburannya. Nah, kalau bisa, kalau nggak ada tempat lain nggak ada masalah. Tapi kalau bisa di tempat yang tersembunyi dan tertutup, untuk buang air kecil, apalagi buang air besar tentunya. Yang kedua kata Rasulullah, mu'ammal akhar fakana yamshi bainan nas bin namimah. Kuburan yang kedua ini diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia tersebut dulu ketika masih hidup suka mengadu domba orang. Allahu akbar, ini dosa besar. Suami istri baik-baik, sakinah, mawaddah dan rahmah, dia adu, dia fitnah. Suami kamu begini loh di luar, padahal nggak melakukan apa-apa, diadu. Atau mungkin benar, kenyataannya ada. Oh, diadu, dibawa nih omongan si fulan. Kemudian kan orang yang kedua ini marah-marah. Omongan ini diambil, disampaikan lagi kepada orang yang diomongin tersebut. Akhirnya jadi berantem. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata namam. Tidaklah masuk surga orang yang suka mengadu domba orang. Wal iyadu billah. Kemudian yang selanjutnya, ini khusus laki-laki ini. Wala yumsiku dzakarahu bi yamini wa huwa yabul wala yastanji biha. Ketika dia tersebut buang air kecil, ini laki-laki ya. Ketika buang air kecil, janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanan, tapi memegang dengan tangan kirinya, seperti itu. Kemudian wala yastanji biha, khusus laki-laki dan juga perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan, istinja ketika cebok jangan menggunakan tangan kanan. Ini tangan yang mulia. Gunakanlah ketika cebok itu, wahai bapak, wahai ibu, dengan tangan kiri. Tangan kanan yang baik-baik, termasuk menulis. Usahakan tangan yang kanan. Jangan tangan kiri. Tangan kiri ini sesuatu hal yang buruk-buruk atau yang hal-hal yang berkaitan dengan najis, termasuk cebok, seperti itu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, idza bala ahadukum fala yamussa dzakarahu bi yamini wala yastanji bi yamini. Apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanan, dan janganlah beristinja juga dengan tangan kanan. Kemudian sudah selesai kita mandi, selesai kita buang hajat, selesai kita buang air kecil, selesai kita buang air besar, berpakaian lagi. Berpakaiannya di mana? Di kamar mandi. Kita tutupin aurat kita. Kalau sudah tertutup aurat kita, baru kita keluar dengan mendahulukan kaki apa? Kaki kanan, baru kaki kiri. Ketika kita sudah sempurna di luar, baru baca doa. Doanya apa? Ghufranaka, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, sekiranya ada khilaf dan kesalahan pada saat aku berada di kamar mandi. Ghufranaka. Sebelum masuk kamar mandi baca doanya apa tadi? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar kamar mandi doanya apa? Ghufranaka. Selesai kita dari adab dan etika pada saat berada di kamar mandi. Insyaallah bulan depan kita akan lanjutkan babul aniyah, bab yang menerangkan tentang masalah bejana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, di sini ada pertanyaan. Ustaz, bolehkah membersihkan habis buang hajat kita, baik itu buang air kecil ataukah buang air besar, dengan tisu basah ketika kloset tersebut tidak menyediakan air? Tentunya boleh. Dan tisu basah itu air. Ya, kalau seandainya nggak ada tisu basah, ada tisu kering, boleh nggak? Boleh juga jika tidak ada air.
Karena tisu itu dianalogikan seperti batu. Kalau zaman dulu 3 butir batu. Kalau sekarang tisu ya 3 itu nggak cukup, diperbanyaklah. Apalagi tisu basah. Kalau tisu basah itu air tentunya. Apalagi wangi kan. Apa ini? Bila bak di pinggir jalan tol itu bagaimana Ustadz? Maksudnya apa ini? Jalan tol kan jalan umum, tapi mungkin orang yang apa ini? Di pinggir jalan tol, Ustadz. Ya, di jalan tol kan ada restroom, ada rest area itu. Rest area pasti ada restroom biasanya. Kita mampirlah sebentar, buang air kecil di tempat tersebut. Ya. Kalau misalnya kebelet banget, misalnya kita mencari jalan yang memang tidak biasa dilewati oleh manusia, betul-betul pandangan manusia tidak bisa melihat kita pada saat kita melakukan buang air kecil tersebut. Dan kalau bisa juga manusia memang jarang melewati tempat tersebut. Jangan sampai nanti kita mampir di pinggiran tol, kita buang air kecil, kemana-mana kan kelihatan oleh manusia itu. Ya, artinya jalan yang biasa dijalani oleh manusia, yang dilewati oleh manusia, kita menghindar untuk buang air kecil, apalagi buang air besar. Ini berkaitan dengan masalah keputihan. Keputihan itu najis, dan apabila wanita mendapatkan keputihan berarti hadas kecil. Hadas kecil berarti membatalkan wudu, ya kan? Apabila segala sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur, semuanya kan hadas kecil, kecuali air mani, kemudian haid dan nifas. Nah, keputihan ini, ya ada mengatakan penyakit ini. Kalau dianggap penyakit, biasanya keluar terus-menerus nih Ustadz, gimana ketika sholat? Nah, ibu atau para akhwat ketika mendapatkan keputihan yang terus-menerus keluar, kewajiban ibu setiap mau sholat, ibu bersihkan keputihannya tersebut. Ibu bersihkan keputihannya, kemudian mungkin pakai apa? Pembalut. Setelah itu setiap kali mau sholat berwudu, terutama sholat wajib ya. Ketika di sholat wajib tersebut terasa ada sesuatu yang keluar, teruskan sholatnya. Karena itu was-was dari syaitan. Tapi benar Ustaz, habis selesai sholat kita masuk kamar mandi, memang ada yang keluar, bagaimana sholatnya diulangi enggak? Tidak perlu, karena itu penyakit. Dan itu yang terjadi dengan kasus-kasus berkaitan dengan Ummu Habibah, kemudian kasus yang dialami oleh Hamna ketika istihadhah, darah penyakit terus menerus keluar. Kata Rasulullah, setiap kali kamu mau sholat, terutama sholat wajib, bersihkan kemaluanmu. Ya, kalau zaman sekarang enak, ada pembalut. Dan setiap kali kamu sholat wajib untuk berwudu. Ketika ada yang terasa, bagaimana Rasulullah pada saat sholat? Teruskan sholatmu dan dianggap sah sholatmu. Seperti itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah jelas ya ibu-ibu ya. Apakah setelah berwudu dengan mengusap sepatu sholatnya juga pakai sepatu? Of course, iya dong. Kalau enggak buat apa mengusap sepatu? La ilaha illallah. Kalau kita mengusap sepatu, mengusap jilbab, berarti sholatnya pakai apa? Jilbab, sepatu, atau kaos kaki nanti. Apa yang diusap itu? Ini kan memudahkan buat kita. Boleh nggak usah pakai apa? Nggak perlu lepas jilbab ketika berwudu. Boleh nggak lepas sepatu ketika berwudu? Boleh nggak ketika berwudu nggak lepas kaos kaki? Boleh. Tapi ingat, syaratnya apa pertama kali tadi? Ketika kita memakai pakaian busana muslimah, terutama untuk wanita, atau kaos kaki atau sepatu, harus ada wudu. Ketika batal, berwudu normal. Dan ketika diusap sepatunya, sepatu itulah yang dibawa sholat, bukan dilepas. Kalau dilepas ya batal seperti itu. Ya enggak lah ya akhi. Antum yang ada nanti dikeluarkan orang dari sini. Di tanah lapang. Kalau antum di pesawat, bukan di sini. Kalau Rasulullah sunnahnya kalau sholat di atas karpet atau sholat di atas tikar, beliau lepas sandal, lepas sepatu. Jelas? Ya. Termasuk di masjid kita Imaduddin ini lepas.
Kalau pengurus nggak marah, saya yang marah. Antum lepas nggak? Saya bilang, iyalah dong. Itu jangan memahami sunnah itu langsung blek gitu aja, enggak. Di mana tempatnya? Dulu masjidnya Rasul nggak pakai seperti seenak masjid kita sekarang, ada karpet, ada semen, ada tehal. Enggak, langsung tanah. Langsung apa? Tanah. Apalagi kalau hujan. Ini muka penuh dengan lumpur tanah. Subhanallah, kita enak, bersih tempatnya. Ya, bersih tempatnya, kadang pakai ASI juga. Allahu Akbar. Jelas ya? Jangan ya pakai sepatu ke masjid. Kalau di tanah lapang sholat id boleh. Apakah benar, apakah ada dalil Ustadz habis buang air kecil itu, maaf, bagian itunya diurut-urut gitu supaya semuanya keluar air seninya? Kita katakan nggak ada dalilnya. Kalau madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, habis buang air kecil, bagian helmnya itu diketek-ketek gitu ya, apa ya? Apa digini-giniin tuh namanya? Hah? Sentil-sentil gitu loh. Itu mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi tidak ada dalilnya. Ya. Tapi tidak ada dalilnya. Untuk apa? Supaya jangan was-was, supaya jangan ada yang tersisa seperti itu. Nah, mungkin bagian diurut-urut itu kan juga bagian untuk supaya jangan sampai ada yang keluar lagi sisa-sisanya. Seperti itu. Maka afdalnya duduk ya, supaya semuanya keluar semua. Ustadz, jika batal wudhu karena buang angin, apakah wajib istinja atau langsung wudhu? Langsung wudhu. Angin kan nggak bisa ditangkap. Angin kan nggak bisa, gas itu kan nggak bisa nempel di bagian belakang kita. La ilaha illallah. Langsung wudhu ya akhi. Kalau ada sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, yang ada wujudnya, yang nempel, itu baru cebok, baru istinja, seperti itu. Bagaimana kondisi wudhu di dalam toilet? Cara berdoanya nanti keluar dari toilet sudah baru baca doa. Membaca bismillah di luar kamar mandi, membaca doa habis kita berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu di luar toilet, di luar kamar mandi, di luar restroom, bukan di dalam kamar mandi. Apakah boleh membaca bismillah saat berwudu bila tempat berwudu kita dalam kamar mandi? Tidak boleh bagi yang ingat. Baca bismillahnya kapan kalau kita yang ingat ini? Sebelum masuk kamar mandi. Dan bismillah, kita membaca bismillah kalau kita berwudunya di toilet nanti, itu membaca bismillahnya kapan? Sebelum masuk kamar mandi. Dan ketika masuk kamar mandi, kita berwudu boleh. Termasuk baca doanya juga nanti di luar kamar mandi. Tapi Ustadz, saya lupa, ingatnya pas ada di kamar mandi. Bagaimana? Apakah saya keluar lagi? Tidak. Nanti baca bismillahnya cuma cukup dalam hati saja, di dalam hati saja. Wallahu a'lam. Terakhir, jika buang hajat kecil atau besar di bis atau di travel yang di apa nih, kalau di bis itu kan ada toilet, memang boleh kita hajat di situ, memang tempatnya itu, nggak ada masalah seperti itu. Tinggal nanti memang kondisinya kadang tuh bau tuh, kondisinya bau. Kita bilang sama supir minta minyak wangi lah untuk nyemprot bau-bau yang ada di bis tuh selama itu. Kalau di travel tuh nggak ada, saya nggak tahu ya. Travel biasanya ya di tempat-tempat perberhentian, rest area biasanya begitu. Intinya boleh, nggak ada masalah seperti itu. Yang nggak boleh itu di jalan yang biasa dilewati oleh manusia, di tempat yang biasa manusia beristirahat atau berteduh. Itu yang kita nggak boleh buang air kecil, apalagi buang air besar. Wallahu a'lam. Ini kira yang bisa kita sampaikan
pada kesempatan kali ini salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian untuk hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali esok hari bersama Ustaz Salim bin Yahya Kibas